سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له. Ini juga perlu Anda tahu, kalau Anda sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada tanggal expire. Pasti ada terakhirnya. Fa inna ma'al usri, pasti inna ma'al usri yusra, 2 kali. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, nggak mungkin tidak. Tinggal nikmatin prosesnya saja itu. Sakit ada tanggal expire, seminggu Allah mau kita sembuh. Kalau kita memang dasarnya belum sembuh, tanda ajal sakitnya belum selesai, biar kita minum obat 100 juta per tablet tidak sembuh-sembuh. Begitu tiba tanggal expire penyakit itu, cuma minum air hangat sembuh. Ikhtiar dan nikmatin prosesnya maka akan aman gitu. Kenapa Nabi Ayyub alaihissalam bisa bersabar sampai 20 tahun dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? 20 tahun kena penyakit kusta. Nabi Ayyub alaihissalam adalah nabi yang paling kaya, gagah, kan gitu. Dikatakan oleh para ulama tafsir, di antara nabi-nabi yang jadi raja itu ada Daud, ada Sulaiman, dan ada Ayyub juga menjadi raja. Orangnya gagah, tinggi, keturunannya banyak, ada 12 anaknya Nabi Ayyub alaihissalam, semuanya laki-laki, semuanya gagah, semuanya tokoh masyarakat, gitu kan? Ya. Semuanya tokoh masyarakat. Maka yang terjadi Nabi Ayyub alaihissalam waktu sudah 20 tahun bahagia. 20 tahun bahagia. 20 tahun itu punya anak 12 laki-laki, punya peternakan luas, raja dan nabi di masanya. Istrinya cantik, luar biasa terkenal, anak-anaknya semua sempurna. Tahun pertama setelah 20 tahun, tahun 21 sampai tahun 40 tahun. Ya, jadi 20 tahun bahagia, 20 tahun dicoba oleh Allah. Hari pertama tahun 21 Allah coba Nabi Ayyub alaihissalam 4 hari berturut-turut. Hari pertama dia dikena penyakit kusta. Kan gitu.
Penyakit kusta, semua kaumnya tinggalkan dia, kecuali istrinya. Nggak ada lagi yang dengar dakwah, kena penyakit, menular. Yang kedua, Allah kirim hama di hari kedua, semua peternakannya habis. Unta sama sapinya dan kambingnya habis. Ada ribuan ekor mati semua. Hari ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala membuat ke-12 anak laki-lakinya datang ajalnya sekaligus satu hari. 12 anak laki mati semua. Seketika hari itu, tanpa sebab, ajal datang. Hari keempat, ya, Nabi Ayub alaihissalam tadinya punya peternakan, punya pertanian, punya perikanan gitu kan banyak. Itu juga terputus semua. Jadi orang-orang yang biasa pun bekerja jadi nelayan sudah tidak datang lagi. Habis semua, tidak dimiliki. Dia terkucil dari rumah yang bagus, pindah ke rumah kayu yang dari tanah liat yang biasa, dan cuma berdoa dengan istrinya. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengucapkan satupun, ya Allah kenapa? Tidak pernah. Sampai 18 tahun. Waktu 18 tahun istrinya bilang begini, wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah agar, mintalah kepada Allah agar mengembalikan kesehatan Anda. Nggak usah minta keturunan, nggak usah minta harta, agar Anda bisa berdakwah. Saya bisa sabar kok. Kata Nabi Ayub apa? Wahai istriku, berapa lama dulu kita bahagia? Banyak kenikmatan. Kata istrinya, 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa lama sekarang Allah coba? Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu. Saya masih malu minta kepada Allah karena belum berimbang. Lalu apa yang terjadi? Ini juga perlu Anda tahu. Kalau Anda sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada tanggal expire. Pasti ada terakhirnya. Fa inna ma'al usri, pasti inna ma'al usri yusra, 2 kali. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, nggak mungkin tidak. Tinggal nikmatin prosesnya saja itu. Sakit, ada tanggal expire. Seminggu Allah mau kita sembuh. Kalau kita memang dasarnya belum sembuh, tanda ajal sakitnya belum selesai, biar kita minum obat 100 juta per tablet tidak sembuh-sembuh. Begitu tanggal expire penyakit itu, cuma minum air hangat sembuh. Ikhtiar dan nikmatin prosesnya maka akan aman gitu. Nabi Ayub salam nikmatin prosesnya. Tetap dia lalui, dia jalani, tidak mengeluh satu kalimat pun ya. Allah musta'an, kita kadang-kadang flu satu kampung tahu kalau kita flu kan. Ini kusta, hilang hartanya, hilang keturunannya, segalanya. Nggak bicara. Setelah 20 tahun, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ayub cuma ucapkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu saja. Ya Allah, engkau tahu aku sedang engkau uji dengan penyakit. Tapi ya Allah, engkau zat yang maha pengasih. Nggak bilang begini ya, ini sudah 20 tahun ya Allah, sudah berimbang. Nggak. Banyak orang begitu protes Allah. Ini enggak. Ya Allah, engkau telah menimpakan penyakit, tapi engkau zat yang maha pengasih. Wa anta arhamur rahim. Artinya terserah Allah, mau sembuhin silakan, nggak sembuhin saya sabar. Gitu. Makanya ada istilah kan di Indonesia ini sabar Ayub. Disuruh sabar seperti Nabi Ayub, karena sabarnya luar biasa gitu. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita menunggu sampai tanggal expire cobaan itu, sabar, Allah Azza wa Jal akan menjadikan satu hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah 20 tahun dan Nabi Ayub bersabar, tidak mengeluh, dia jalankan kehidupannya sambil ikhtiar, gitu kan? Jadi kalau kita konsul sama dokter, silahkan, tidak ada masalah. Tapi keluhan ini maksudnya semua orang datang, semuanya kita sampaikan keluhan. Tidak ada manfaat, sampaikan kepada dia sebenarnya. Tapi keluhan tidak bisa menerima takdirnya Allah, maka tidak maksimal. Ayub alaihissalam maksimal. Apa yang terjadi? Ulama tafsir menceritakan pada saat, ya riwayat-riwayat yang sahih, pada saat Nabi Ayub alaihissalam tiba 20 tahun berimbang antara cobaan dengan nikmatnya, hari pertama di tahun 41. Nabi Ayub itu nikah umur 30 tahun jemaah sekalian. Istrinya 20 tahun. Jadi dia nikmat 20 tahun berarti umurnya sampai umur 50 tahun nikmat kan? 20 tahun dicoba oleh Allah sampai umur 70 tahun. Hari pertama di umur 71 tahunnya, Allah Azza wa Jal mengembalikan semua nikmatnya. Yang pertama, hari pertama Allah sembuhkan penyakitnya, tiba-tiba sembuh dan kesehatannya kembali seperti waktu dia masih muda. Hari kedua, Allah Azza wa Jal membuat seluruh masyarakat yang tadinya meninggalkan dia kembali, dan karena tahu Ayub sudah sembuh, menghibahkan harta-harta mereka. Ada yang kasih 1000 kambing, ada yang kasih 1000 unta, ada yang kasih, sehingga Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba dalam satu hari menjadi orang paling kaya di negerinya. Tidak bekerja ya, hibah dikasih, datang tiba-tiba rezekinya. Yang hari ketiga, Allah Azza wa Jal memberitakan berita gembira, istrinya Nabi Ayub hamil.
dan beberapa tahun ke depan melahirkan setiap tahun kembar, dan Allah karuniahi istrinya Nabi Ayub alaihissalam hamil sampai punya anak 24. Semuanya laki-laki, semuanya sehat. Yang mati berapa kemarin? Allah kasih double. Allah SWT mengatakan apa? Wa atainahu wa mithlahum wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami kembalikan seluruh kesehatannya, kekuatannya, hartanya, keturunannya, dan kami dobelkan. Kenapa? Sabar. Yakin ada Allah Azza wa Jal. Ya kan? Kita harus yakin Allah bersama kita. Ini pointernya. Jadi kunci yang pertama adalah meyakini semua ini yang kita lihat tidak diciptakan oleh Allah SWT, dan siapa yang bergantung pada Allah dan hanya tahu dirinya semua kembali kepada Allah SWT, maka dia akan bahagia.